Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bahagia. Bulan kompak. Apa kabar? Bahagia. Mana bahagianya? Perkenalkan, nama saya Lukman Hussein. Ya, saya di sini ingin kita berbagi ilmu. Kita berbagi ilmu dalam kehidupan kita. Ternyata butuh ilmu. Nah, kita butuh ilmu. Saya Lukman Hussein. Saya dari Maitan Bondowoso. Kebetulan di sini mengikuti program yang namanya program KISI. KISI training. Jadi program saya itu saya lanjutkan juga belajar di lembaga KISI. Karena saya belajar bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya, gitu ya. Baik, tepatnya ini di Kota Malang. Ya. Baik, di sini sudah ada doa. Kelas 1 saya kurangkan kalian sekarang sudah kelas 1 SMP. Ya. Jadi umur kalian sudah berapa? Sudah. Umur kalian umurnya berapa? Ada yang tahu umurnya berapa? Hah? Ada 16 ya. Ada yang tahu umurnya berapa? Ada yang mengatakan begitu, belum namanya. Oh, gimana? Gitu lah. Iya. Umurnya kalian masih muda gitu ya. Muda. Kayaknya umurnya berapa ya? Kalian 20, 15 ya. 15 mungkin ya. Boleh. Tapi menurut saya nggak jauh beda sama kalian. Ini yang nggak jauh beda sama kalian, gitu ya. Baik, kita akan belajar bersama. Dari ini, kalian kan di pondok ya. Ini pondok apa namanya? Kita sudah kalian siapa satu. Nah, saya juga belum pernah merasakan pondok ya. Yang mau berikutnya yang bau sana. Baik, ternyata manusia itu mempunyai kriteria. Sekarang orang dikatakan dewasa. Orang dikatakan dewasa itu menurut saya dewasa itu bagaimana sih? Ada yang tahu? Kalian sekarang saya ajak berpikir, ya. Kita ajak berpikir, kalian kita belajar mata-mata depan sekarang. Kalau kalian sekarang mata-mata umurnya berapa? 12, 13. Ada yang paling banyak umur berapa ya? 15. Paling banyak setelah ini di ruangan ini paling banyak umur berapa? 12. Gila, yang umur 12 tahun. Wanita itu biasanya umur berapa? Kalian tahu istri Rasulullah Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Itu ketika nikah sama beliau. Aisyah bukan istri Khadijah. Kalau Khadijah, ya, beliau nikah sama Rasulullah itu umur 40. Ya, iya kan? Ya, ayahnya bertahun 40. Rasulullah ketika itu umurnya 25. Tapi ketika Rasulullah, Aisyah itu ternyata umur 9. Ternyata wanita itu dewasanya lebih tinggi daripada laki-laki. Wanita kedewasaan wanita itu lebih daripada laki-laki. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengetahui orang itu dewasa atau tidak? Ada yang tahu? Gak ada. Ya, kita simak setelah tahu orang itu. Ternyata manusia itu kedewasaannya sudah lihat. Kedewasaan manusia itu tergantung 3 faktor, 3 hal yang harus kita ketahui. Ya. Faktor yang pertama, saya ngomong kayak ini kenapa? Saya rasa kalian di sini bisa belajar berpikir dewasa, ya kan? Nah, saya ngomong, gak mungkin saya ngomong kayak ini buat anak SD, gak mungkin. Karena dunia SD, dunia TK masih dunianya bermain. Nah, sekarang kalian sudah kelas 1 SMP. Nah, rata-rata umurnya 12 tahun. Nah, bagaimana sekarang? Dewasa. Saya berpikir dewasa, meskipun ada yang belum dewasa. Kalau tampaknya kan terlalu dewasa itu ternyata dilihat dari pertama bagaimana cara dia berpikir. Manusia dikatakan dewasa kalau sudah memiliki pikiran dewasa. Wah, pikirnya yang pertama. Ternyata kedewasaan manusia itu dilihat dari bagaimana dia menata pikirannya. Sekarang kalian mondok sudah ya, sudah 5 bulan atau sudah 1 tahun lah, kita ibaratkan begitu. Kalian secara tidak langsung kalian sudah diajarkan bagaimana kalian menjadi orang yang dewasa.
Kalian sudah kita dari orang tua kalian. Ya, ada yang orang mungkin dari mami, ada yang dari Jumber, ada yang dari Bondowoso. Itu kan dari ada orang tuanya. Karena kamu sekarang mesti sendiri, makan sendiri. Yang awalnya kalian dari kelas ASD atau dari TK bahkan kan, dari kelas 6 kalian nanti bersama orang. Nah sekarang kalian di pondok lagi mana ulum ini kan? Karena sudah diajarkan bagaimana berpikir cara. Bisa gimana? Bagaimana cara berpikir? Nah kalau kalian di pondok masih ada anak kecil, yang banyak ada yang kita dulu. Ada. Mungkin belajar kasih tahu ini nanti. Ketika kamu nangis, baru nangis, diambil dipinjam rumahnya namanya nangis. Tapi kalau kita orang tua dulu, kita sudah berani menata pikiran untuk menjadi dewasa. Ya, sudahlah. Sekarang kita berani cari teman sendiri. Yang kayak anak kecil, yang maunya terbukti suapi. Kalau anak kecil kan maunya disuapi. Nah sekarang orang tua kalian mengajarkan kalian untuk bagaimana. Sekarang nggak usah disuapi lagi. Ya. Kalau bahasa Arabnya toilet, apa itu toilet? Ada yang tahu toilet? Apa toilet itu tadi? Apa makna toilet? Apa artinya toilet? Apa kata kerjanya toilet? Coba ini. Apa toilet? Aslinya toilet itu tolak bayar dulu. Mana ya ini? Meminta. Saya ajarkan kalian sekarang jangan cuma disuapi. Ya. Kalau anak kecil kan disuapi, enak makan gitu kan. Jangan sekarang kan di depan orang tua di pondok, sekarang kalian menjadi toilet. Lebih tepatnya awal juga mungkin. Karena kalian cewek kan. Kalau toilet itu jadi namanya kalau diberi itu minta. Nah sekarang kalian minta apa? Ya minta ilmu sama guru-gurunya, minta ilmu sama Ustaznya. Dengan cuma itu, sekarang kalian saya ajarkan berpikir dewasa dalam menerima pelajaran, bisa pelajaran. Ustaz jadi paham tentang ini. Hanya jangan cuma dijeli saja. Itu termasuk pola pikir menjadi orang yang dewasa. Mana jangan tergantung sama pakaian saya kotor begini dong, cuci dong. Jangan. Berarti kalian nanti kayak nasi. Ya, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Ternyata proses pendewasaan manusia itu tergantung dari apa setelah pola pikirnya. Ada yang tahu? Nah, kalau pola pikirnya sudah dewasa, pikirannya sudah dewasa, otomatis yang kedua yang pengaruh adalah jika ketika manusia memiliki pola pikir yang dewasa, mau nggak mau sikapnya ikut bisa dipahami? Bisa ya? Oke? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mana bahagianya? Masih semangat. Dan juga akan menjelaskan satu, semangatnya juga yang enggak. Nah, sekarang manusia memiliki sikap itu berawal dari pola pikirnya. Kalau pikirannya masih anak-anak, sikapnya berarti pun kalian tahu kan kan? Karena kalau pikirnya cuma bermain, gimana sikapnya? Ya, main-main aja. Ya, apa yang dia lihat, main. Apa yang dia main gitu kan? Bahkan apa? Di sekolah, ketika belajar, dia bermain. Karena dunianya, pikirannya masih dunia bermain. Sikapnya masih anak-anak. Ya, wajah-wajah dia disuruh duduk, dia malah lari, dia nggak mau dia. Padahal di sekolah dia apa? Dia main-main. Karena dunianya ada pikirannya masih pikiran anak-anak, dunianya dia bermain. Otomatis sikapnya juga terpengaruh. Nah, yang terakhir, titik yang ketiga, bagaimana sih cara membaca kedewasaan manusia? Yang terakhir adalah setelah pola pikirnya dia dewasa, sikapnya juga dewasa. Maka yang terakhir ini adalah mempengaruhi apa itu? Tingkah laku. Tingkah laku. Nah, kalau sudah pola pikirnya dia dewasa, sikapnya juga dewasa, otomatis. Ya. Tingkah lakunya dewasa. Ada yang tahu maling? Ya, ternyata maling kan. Ya, maling. Ternyata maling itu apa? Dia mungkin pola pikir apa? Pikirannya apa? Saya harus mencuri. Ya, karena maling. Ya, karena maling itu harus mencuri. Nanti saya mencuri dia begitu. Maka sikapnya jadi sikap maling. Nah, sikap maling jadi ikut maling. Ya. Paham kan? Ternyata manusia itu kedewasaan manusia itu bisa dari dewasanya. Coba orang tua apa yang sedih? Kan tahu orang tua. Perubahan, kehidupan, juga yang menjadi buat, dan yang menjadi tidak lagi berada. Jadi, ketika orang tua dikatakan, Pak, gitu kan, kalau daerahnya gitu kan, berarti orang tua itu dewasa. Orang tua itu belum tentu dewasa.
Orang tua itu betul ya. Ketika kalau tua kita muda, kalau menjadi ingin tua itu muda, kita hiburan aja. Jadi tua nggak? Kalian dulu aja dulu, tua nggak? Hah? Ada yang masih muda? Ada? Orang hidup, orang dulu terus, ya. Itu akan menjadi tua. Intinya tua itu akan datang dimanapun kita unjukin balik ya, kita mulai belajar kita ya, maka tua akan datang. Tapi kalau dewasa, itu harus yang menjalani namanya proses. Bagaimana proses kedewasaan diri pada manusia? Kayak ini kuncinya. Ada pola pikir, ada tingkah laku, ada pola pikir, ada sifat, ada tingkah laku. Ya. Jadi dikatakan proses dan proses. Proses salah satu contoh lagi, proses campur, ada tahu? Ya, besi. Ya, besi, tahu besi. Tapi kita besi. Nah, besi kalau besi batangan, ini besi. Saya contohkan besi ya. Saya contohkan besi. Ini besi. Ya, ini gambarannya besi lah. Ini gambaran kalian besi. Meskipun kayu, sekarang besi. Besi ini gambaran kayak ini ya. Itu nggak ada harganya dijual kiloan. Berapa harganya? 1.500. Ya, besi luar ya. Kan banyak kan? Mulai besi luar. Kalau kalian tanya, Pak besi apa? Kenapa? Ini kiloan. Jadi kalau kalian tanya ada besi luar, satu kilo berapa? 1.500 rupiah. Tapi kalau orang yang pandai, besi ini diterpa, tahu diterpa? Dipanasin dulu, dibakar, dipukul sampai jam jadi tipis ya. Dulu sampai saya itu sudah dipukul, dibakar lagi, oh ini masih penyok-penyok, dipukul lagi, dibakar lagi, disuruhin air. Nah, ini yang menjadi pisau. Ya. Harganya yang 1 kilo besi jadi 500, pisau tidak ada harga. Ya 5.000, dan 10.000, ada orang misalnya harganya di atas 20.000. Itu pada besi. Ya. Itu pada besi, prosesnya harus dipukul dulu, tidak tangguh. Nah, ada besi yang canggih ya. Kalian tahu HP, itu kan ada besinya. Nah, kan kalau besi yang tidak ada manfaatnya, dijual di besi otomatis dijual di besi 1.500. Sekarang orang itu ekonomi yang juga besi diukir, besi ini dimasukkan dihargakan di HP. Berapa harga besi? Hah? Jutaan ya. Tapi itu kan besi, padahal kan banyak besi. Tapi bagaimana caranya mengolah besi? Bagaimana proses besi menjadi yang lebih baik? Ya, kalau besi terlalu berat pikiran kalian. Contohnya yang ini. Duit 10.000. Ketika kita kasih duit 10.000 ini ke anak TK, apa yang kalian tahu? Dibuat apa duit 10.000 ini sama anak TK? Dibuat jajan, dibuat beli mainan. Ya. Ketika begini kita kasih ke anak SMP, setelah kalian apa yang kalian tahu? Mungkin dibeli jajan 5.000, yang beli jajan 5.000 saya. Nah, ketika ini dikasih ke orang yang dewasa, menurut kalian dia apa? Dia apa menurut kalian? Apakah bisa jadi semua? Mungkin sama orang dewasa, orang itu dibelikan, ya mungkin dibelikan saja, tapi dijual. Nah, itu enggak. Untuk keuntungannya bisa di. Nah, sama halnya itu proses dewasa. Kalian sudah dewasa itu, sebenarnya kedewasaan kalian harus di atas. Di sinilah kalian dilepas, di sinilah kalian dibakar, di sini bagian dipondokin kalian diajarkan, kalian dipukul, marah-marah di sini. Itu adalah proses kedewasaan diri pada kalian. Kalian beruntung menjadi santri ya. Siapa yang bisa jadi santri di sini? Ayo lah, yang enggak ada. Nah, kalau yang jadi santri ya sudah. Mending sekolah dulu aja, kan? Santri kan ya, banyak punya. Kalau saya sekolah dulu saya belum masuk. Andai kan ada sekolah di rumah, mesti teman-teman saya sama tetangga saya. Teman saya mau berhubung saya dulu, videonya mulai. Jadi kemudian ada dari Aceh, kemudian ada dari Bandung, kemudian ada dari Papua, bahkan kemudian ada dari Singapura, dari Malaysia ada kemudian. Jadi janganlah proses saya. Saya ngomong kayak gini di depan, nggak buru-buru, saya selalu sekolah di depan, saya ngomong di depan, tidak. Saya masih belajar bagaimana sih caranya ngomong di depan. Bagaimana sih? Itu ya, itulah proses. Ya. Paham ya? Bisa dimengerti? Iya. Siapa yang mau beli 10.000? Ya. Oke. Silakan lagi. Iya. Ayo silakan. Yang mau beli ini silakan. Angkatnya mana? Kok masih? Silakan lagi. Baru Pak. Enggak ada yang hukum, enggak ada silakan Pak. Ayo maju. Baru. Siapa yang mau? Ayo maju. Iya. Maju ayo. Berapa orang yang mau? Silakan lagi. Ya maju. Maju. Boleh. Tanya. Juga nggak apa-apa, maju deh. Nah, tanya. Yang mau saya kasih duluan nih. Maju juga nggak ada yang marah-marah.
ini. Enggak, mau ini. Mau ini. Mau nggak? Oke, kalau mau saya punya. Nah, jadi mendapatkan duit ini, kamu ya. Kamu ya. Kamu ya. Kamu namanya siapa? Yuli dari mana? Kamu dari, karena kiriman dari, kamu dari tetangga ini. Oke, sekarang kalau ini jangan beri coba ini ada yang enggak, malu. Enggak sama malu, sama kan? Semuanya mau dia kan? Ya enggak sama malu, udah. Baik, kalau pengen sama kita. Jadi kalau pengen duit, kamu bisa. Kamu siapkan. Sekarang cepat hitung aja. 1.000, 2.000, 3.000, 10. Yang cepat lagi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Pokoknya gitu lah. Jadi tanpa juga ya, tanpa lagi. Nanti kalau tanpa itu lah. Bisa ya? Bisa itu. Bisa gitu kan? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Enggak. Keren ya? Temennya yang nilai ya? Temennya yang nilai. Coba. Ayo diam di. Coba, ini 1, 2, 3. Ada enggak? Oh, ini dulu. Mau enggak? Ini belum ada lagi. Saya kasih juga. Iya. Iya, ya? Coba itu. Mau diulangi? Coba orientasi, ya ini sebelumnya juga. Coba ya, ya, bukan dia, ini ya, ayo dibalik ya, 1, 2, 3. Kali ini, coba, mau coba lagi. Ayo, 1, 2, 3. Wah, ini ya, bisa. Berarti enggak? Berarti enggak? Coba. Ini kan duit. Ya, berarti enggak? Nah, karena 2 orang yang berani maju, sebenarnya saya nggak melihat cara menyampaikan dia. Karena 2 orang yang maju, berani ya, maka duit ini tidak akan 2 orang ini. Tapi cuma 2-nya. Ya, saya silakan dulu. Tepuk tangan. Ternyata itu yang katakan proses. Cuma dia juga bilang, ya, tidak bakal yang jijik, orang saya ubah ini, tidak bakal yang bertuan, tangan ini, tangan ini, sudah. Sebenarnya bukan, dari selama sudah melihat, ternyata orang sudah, mengatakan ada 2.000, 3.000, 4.000, juga ada biru, kan? Tapi karena dia berani, jadi wanita sama, juga itu berani, saya menghargai bukan masalah pemecahan dia, saya menghargai dia berani, ya. Oke, bukan buat dulu ya. Jadi ini tadi kawan di dewasa pun tiga ini saja. Kalau kalian ingin menilai orang dari dewasanya, lihat orang videonya, lihat kitabnya, lihat kitab. Tapi yang paling mendasar dari tiga ini adalah bagaimana cara dia berpikir. Bisa dipahami? Bisa. Baik, saya 1, jangan bisa jadi orang baik. Silakan kalian ingat diri saya orang tuanya. Kalian akan menjawab di sini. Ingat diri saya orang tuanya. Ya, ada orang tuanya yang petani, maka kalian di sini imbangi kerja orang tua banting pulang, bukan tulangnya tapi orang tua di sini banting pulang, cari duit buat kalian, maka kalian main-main di sini. Enggak pasti ada orang tua, kan gitu kan? Jika kalian di sini tunjukkan, saya bodoh, saya belajar dengan dia, saya bisa berprestasi, tunjukkan gitu ya, ya. Nah, saya mau begini, saya mau kalian berpikir dewasa. Ingat diri banyak orang tua, jangan cuma main-main di sini, menjadi duit, jangan. Buktikan bahwasanya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Begitu ya. Oke, saya Luman Muslim, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, ya, saya mohon maaf. Apabila ada yang baik dalam diri saya, silakan diambil. Kalau buruk sudah dibuang jauh. Tidak ada yang saya sampai sini. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengan bahagia.